Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dhinil haq liyudhhirahu ala dhini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Sahabat Persis Jabar TV, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji, membahas terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Dalam rangkaian rukun Islam, haji berada pada posisi yang kelima. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebagai penyempurna rukun Islam itu adalah ibadah haji. Kita sudah tuntas dengan membaca syahadat, persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaksanakan dengan rukun Islam yang kedua, yaitu kewajiban melaksanakan ibadah sholat, dan kita pun sudah menuntaskannya. Setelah itu ada kewajiban lain, yaitu zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Kita pun sudah bisa menuntaskannya ibadah zakat ini. Bahkan bukan hanya zakat, infak dan sedekah di sana ada. Kemudian ada ibadah yang khusus pelaksanaannya pada bulan Ramadan, yaitu rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasa. Penyempurna dari keempat rukun Islam itu adalah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nah, ini juga menunjukkan betapa strategisnya ibadah haji itu, karena dianggap sebagai penyempurna daripada ibadah-ibadah yang rukun Islam yang keempat tadi. Haji merupakan tolak ukur sebagai penyempurnaan ibadah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, berarti sudah tuntaslah anggapan bahwa dia sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Sahabat Persis Jabar TV, apa sebetulnya yang menjadi keistimewaan dari ibadah haji? Sebab dalam Al-Quran bahwa haji itu merupakan sebuah kewajiban manistata'a, yang mampu, ilaihi sabila. Ali Imran ayat 197, ayat 97. Dijelaskan dalam Quran Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nas bil hajj. Berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan. Niscaya mereka akan datang kepadamu rijalan, dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, wa ala kulli dhamir, dan dengan mengendari unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amin, dan mereka akan datang dari segenap penjuru dunia. Diperkirakan yang datang melaksanakan ibadah haji itu tertahun itu tidak kurang dari 4-5 juta dari berbagai negara. Indonesia saja, penjuru salah satu negara yang menyumbang jamaah saja, kalau kita melakukan penerbangan tidak kurang lebih 9 jam, itu dari Indonesia, kemudian mendarat di King Abdul Aziz Jeddah melaksanakan ibadah haji. Artinya ini sudah diprediksi oleh Quran Al-Hajj bahwa segenap dari penjuru dunia yang jauh itu akan datang untuk melaksanakan ibadah haji. Itu dari negara Indonesia saja. Belum negara Malaysia, bahkan di negara Eropa, dari Korea, dari Jepang, dari Cina, belum lagi dari Jazirah Arab, dari Sudan dan lain sebagainya. Ternyata ini sudah digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 ini. Sahabat Persis Jabar TV, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sebetulnya di balik dari pesan-pesan yang disampaikan kewajiban haji ini, ada sebetulnya keistimewaan ibadah haji. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah haji adalah statusnya sebagai tamu Allah. Mari kita perhatikan. Tamu Allah itu adalah yang dipanggil oleh Allah. Kalau kita menisbahkan atau mengibaratkan seorang kepala daerah memanggil bawahannya, mengundang bawahannya, dia sebagai tamu kepala daerah. Akan tetapi statusnya mungkin akan ada dua. Apakah panggilannya itu sifatnya anugerah atau panggilannya itu sifatnya musibah? Ketika seorang kepala daerah memanggil bawahannya yang sifatnya musibah, dia memanggil, sama mengundang, dan statusnya sebagai tamu kepala daerah. Tapi karena statusnya musibah, mungkin dia akan ditegur oleh atasannya karena terkait dengan prestasi kerja yang buruk.
ini status tamunya sebagai musibah. Nah, bagaimana dengan status tamu undangan dari kepala daerah yang statusnya itu sebagai anugerah? Dia juga sama dipanggil, datang menghadap, tapi statusnya sebagai anugerah karena dia memiliki prestasi yang sangat baik terkait dengan kinerjanya sehingga dipanggil oleh atasannya untuk diberi penghargaan. Begitupun status kita sebagai umat Islam ketika dipanggil sebagai tamu Allah. Kita harus sadar diri apakah sebagai anugerah atau musibah. Jangan-jangan tamunya sebagai musibah, diberi peringatan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Tapi kita berdoa kepada Allah. Status tamu Allah itu mudah-mudahan sebagai tamu yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi niatnya menyempurnakan rangkaian-rangkaian rukun Islam. Yang kedua, keistimewaan ibadah haji adalah pahalanya itu lebih utama daripada jihad. Hadis Nabi menjelaskan, an Aisyah ta ummil mukminin radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah sebagai ummil mukminin. Qalat, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, narol jihad afdalul amal. Kami itu melihat bahwa jihad itu adalah sebaik-baiknya amal. Afdalul amal adalah jihad. Kemudian Aisyah itu semacam memberikan usulan kepada Nabi, afala yujahidu, kenapa kami tidak bisa berjihad? Nabi bersabda, Nabi menjawab langsung, qala la, tidak. Bahwa afdalul amal itu bukan jihad ternyata. Lakinnal afdalul jihad, akan tetapi justru afdalu yang sebaik-baiknya dari jihad, kata Nabi menjelaskan kepada Siti Aisyah, hajjan mabruron, haji yang mabrur. Jadi haji mabrur itu adalah sebaik-baiknya, bahkan pahalanya afdalu dari jihad, lebih utama daripada jihad. Yang ketiga, ketika kita melaksanakan ibadah haji, itu kan Allah menjanjikan akan menghapus dosa-dosa yang melaksanakan, yang menjalankan ibadah haji itu. Bahkan statusnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini banyak sekali hadis yang menjelaskan ibadah tersebut. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah melaksanakan ibadah haji itu melaksanakan amalan-amalan yang afdol. Pada kesempatan ini sahabat Persis Jabar TV, saya akan menjelaskan amalan afdol apa saja dalam perspektif ibadah haji sebetulnya. Yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah haji, afdoliyah dari sisi waktu. Yang kedua, afdoliyah dari sisi tempat. Kegiatan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji dalam rangkaian bulan-bulan Islam itu hanya ada pada bulan Dzulhijjah, tidak pada bulan-bulan lain. Dan kita tidak bisa melaksanakan selain pada bulan Dzulhijjah. Bulan Muharram bisa berhaji gak? Tidak. Bulan Syawal saja sebagai bulan yang dimuliakan, itu persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi bulan ketetapannya ada di afdoliyah waktu, yaitu pada bulan Dzulhijjah, tidak di bulan lain. Nah, ini kan amalan-amalan pada bulan Dzulhijjah itu kan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalau kita bisa melaksanakan ibadah haji. Itu afdoliyah dari sisi waktu. Kemudian afdoliyah dari sisi tempat yang kedua. Ibadah lain tempatnya bisa di mana saja. Sholat, zakat, puasa bisa di mana saja. Tapi untuk perspektif ibadah haji tidak bisa. Tempatnya mesti di Saudi Arabia, di Mekah Al-Mukarramah untuk pelaksanaan ibadah umroh. Dan untuk pelaksanaan ibadah hajinya seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, pelaksanaan Jamaroh itu di area Ar-Muzna sebutnya. Arafah, Muzdalifah, Mina. Tempatnya ada di mana? Ada di Mekah Al-Mukarramah. Di Bandung bisa melaksanakan ibadah haji? Tidak bisa. Apakah di Tasik? Tidak bisa. Pelaksanaan ibadah haji, afdoliyah tempatnya berada di wilayah Mekah Al-Mukarramah dan ada di wilayah Ar-Muzna. Nah, oleh karena itu kenapa disebut afdoliyah? Karena tidak bisa semua orang menggapai atau melaksanakan untuk
melaksanakan di tempat-tempat itu hanya tertentu saja. Bayangkan saja seluruh dunia penduduknya sekian miliar, pada pelaksanaan ibadah haji hanya sekian persennya. Kurang lebih 4-5 juta orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Yang bisa ada di tempat Abduliyah tadi. Apakah di Mekah ataupun di Ar-Muznah. Sahabat Persis Jabar TV. Oleh karena itu, ini merupakan keistimewaan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Keistimewaan yang terakhir adalah pelaksanaan ibadah haji secara ekonomi itu tidak akan menjadi miskin. Kenapa saya kategorikan tidak akan menjadi miskin? Bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Apa saja? Pertama, pengetahuan tentang haji. Yang kedua, fisik dalam melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, mengeluarkan dana untuk ongkos bisa melaksanakan ibadah haji. Pengetahuan. Apa saja pengetahuan? Berbeda dengan pengetahuan atau tata cara ibadah selain dari sholat, zakat, dan puasa. Haji pun ada tata caranya. Si jamaah harus memiliki pengetahuan tentang apa itu syarat haji, apa itu rukun haji, apa itu larangan-larangan haji. Kenapa kita harus berihram? Itu harus ada pengetahuan terhadap jamaah tersebut. Artinya jamaah harus diketahui pengetahuan agama terkait dengan ibadah haji. Belum lagi tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian Jamarot. Itu pun merupakan pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki. Karena salah satu syarat adalah nilai-nilai ritualnya harus digapai oleh seluruh jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, pelaksanaan ibadah haji itu melibatkan fisik. Sudah jelas di tanah air kita melibatkan fisik yang luar biasa. Setelah datang ke tanah suci, ke Saudi Arabia, kita pun harus melibatkan fisik. Ke Arafah kita berjalan kaki. Dari Arafah ke Muzdalifah kita pun berjalan kaki. Belum lagi mabit. Belum lagi kita bersentuhan dengan yang lain. Belum lagi kita harus mencari batu untuk melempar jamarot. Di jamarot kita berdesak-desakan. Itu artinya ada keterlibatan, ada aspek fisik yang perlu dipersiapkan oleh jamaah haji kita. Untuk apa? Untuk menuntaskan ibadah haji. Yang ketiga, di samping pengetahuan dan fisik, mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Ongkos naik haji itu kalau dihitung itu 70 juta. Dibebankan kepada jamaah 35 juta. Tapi apakah dengan mengeluarkan 35 juta habis harta kita? Apakah kita jadi miskin? Apakah ada orang haji setelah pulang haji itu jadi miskin? Tidak. Ternyata setelah tuntas mengeluarkan dana yang banyak pun, kesempurnaan ibadah itu yang dirasakan. Bukan persoalan-persoalan hilangnya ekonomi. Tapi yang dirasakan adalah makna dari pelaksanaan ibadah haji itu. Sahabat Persis TV, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa saja keistimewaan ibadah haji dan kenapa ini kewajibannya itu dianjurkan sekali oleh Al-Quran. Ternyata inilah makna-makna yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran sehingga orang sekarang atau umat Islam bersemangat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Demikian Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairon lil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.